Makasih Pak. Oke. Shalom. Shalom. Yang sebelah kanan shalom. Halo. Yang tengah shalom. Yang sebelah kiri shalom. Shalom. Semuanya shalom. Shalom. Iya, luar biasa. Yang di Zoom juga shalom. Ya, saya percaya bahwa kita datang di tempat ini dengan hati yang tersedia bagi Tuhan. Amin ya. Amin. Oke, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah pertibakan kami dari rumah kami Tuhan, hingga kami boleh sampai di tempat ibadah ini. Namun ada Bapak Ibu, rekan-rekan yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa di dalam nama Yesus. Engkau tuntun, Engkau jaga, Engkau sertai mereka Tuhan. Pertibakan mereka juga dengan selamat di tempat ini Tuhan. Dan kami mau beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Engkau yang melihat setiap hati kami, yang tersedia bagi Engkau Tuhan. Hati yang memuji dan memuliakan Engkau Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Hati yang mau menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran Bapa. Biarlah itu melanda setiap kami Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah kami semakin antusias Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah kami mau antusias dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, adik-adik sekalian dipersilakan berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita mau terus bercerita tentang kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Yes Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi
tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Karena kasih setianya yang besar ada bagi setiap kita. Oke. Yes Tuhan. Amin. Terima kasih atas kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan, kasih-Mu seperti sungai dalam hidup kami Tuhan. Mari kita katakan, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai. Sekali lagi yuk, dengan iman, kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hati, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Katakan, kasih-Nya mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hati. Sekali lagi, kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Yes, Bapak Ibu dipersilakan duduk. Oke. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih Allah yang begitu luas bagi kami Tuhan. Kami mau bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah kami tidak sekedar Tuhan menerima kasih yang daripada-Mu Tuhan, tapi kami juga mau melakukan kasih itu Tuhan. Kami mau bertindak Tuhan dalam melakukan kasih-Mu itu Bapa dalam hidup kami Tuhan. Walaupun kami merasakan ada hal-hal yang sulit untuk kami melakukan itu Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami punya iman Tuhan untuk apa yang kami lakukan Tuhan itu terjadi Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami melihat kemuliaan-kemuliaan-Mu Tuhan terjadi atas setiap apa yang kami lakukan Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Itu Tuhan, ini hati kami. Ini hati kami Tuhan. Engkau yang mengubah hati kami Bapa.
kami hidup di dalam kasih-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Nah, kasih itu bukan sekedar pengetahuan Tuhan, tapi kasih itu adalah sebuah tindakan yang nyata dalam hidup kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Yes Tuhan. Tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta, ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Seluruh dunia Engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu Engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Kasih tak sekedar kata-kata semata, nyata dalam perbuatan. Amin Tuhan. Sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta, ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia Engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu Engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh dunia, Bapak Ibu saya persilakan berdiri. Engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu Engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh dunia Engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu Engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Yes Tuhan, ini adalah firman-Mu Tuhan, menyatakan itu Tuhan. Walaupun iman-Mu Tuhan untuk memindahkan gunung Tuhan, tapi
Kalau Engkau tidak melakukan dengan kasih Tuhan, sama saja Tuhan. Engkau punya ilmu Tuhan, tapi Engkau tidak melakukan dengan kasih Tuhan. Percuma dalam hidup kami Tuhan. Begitu ini kami Tuhan. Kalau kami menjadi orang-orang Tuhan, yang ketika ada di dalam sebuah permasalahan, atau ketika kami melakukan, mempraktekkan kasih itu Tuhan, yang banyak hal Tuhan yang kami hadapi Tuhan. Banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya hal yang sulit sekalipun Tuhan, kami bisa melakukan itu dengan kasih Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami merendahkan setiap hati kami Tuhan. Kami menaklukkan setiap pikiran kami Bapa. Biarlah apa yang terjadi di tengah-tengah kami Tuhan, kami menjadi orang-orang yang terus menerobos itu Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Sampai kemuliaan Tuhan, sampai kemenangan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami itu Tuhan, terwujud Tuhan lewat kasih-Mu itu bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi amin Tuhan, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Yes Tuhan, tolong kami Tuhan. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati. Doa kami Tuhan, ini doa kami Tuhan. Jika kami sulit Tuhan untuk melakukan itu Tuhan, biarlah Engkau yang menyentuh hati kami Tuhan, untuk kami benar-benar ada di sana Tuhan. Kau membentuk bejana hatiku, Yes, Bapa, ajarku mengerti
Tuhan. Kalau Engkau melihat semakin kami melakukan kasih, semakin ada kami melihat kesulitan, tantangan dalam hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Yes Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai Yes Tuhan. emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ini hati kami Tuhan. Kami buka hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami. Biarlah Engkau yang terus menyentuh setiap hati kami, untuk kami tetap melakukan kasih-Mu yang tulus Tuhan, yang murni Bapa. Untuk orang-orang di sekitar kami ada di sana. Kami tidak melihat sesuatu yang menjadi tantangan dalam hidup kami, tapi kami mau melakukan sama seperti Engkau lakukan. Kami mau melihat sama seperti Engkau melihat di dalam hidup kami. Biarlah kasih itu semakin terwujud dalam hidup kami. Bawa kami lebih lagi, bawa kami lebih lagi, sampai sinar kemuliaan itu benar-benar terpancar bagi orang di sekitar kami. Oh, 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 oh. Ini kami
kami, ajar kami mengerti Tuhan akan kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan, untuk menebus dosa, kesalahan, pelanggaran kami, sehingga kami boleh Tuhan layakkan untuk menghampiri Tuhan. Tuhan layakkan kami untuk menjadi pewaris-pewaris kasih daripada Tuhan sendiri di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan yang Tuhan izinkan kami alami saat ini ya Tuhan. Bahkan dalam keterpurukan kami sekalipun, di dalam ketidakmampuan kami sekalipun, Tuhan mengingatkan kami bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Kami bersyukur Tuhan karena dalam keterpurukan kami, Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat kepada banyak orang ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan belajar lagi daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Tuhan yang menguasai setiap kami ya Tuhan Yesus, baik hamba yang akan menyampaikan firman-Mu maupun juga seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Pengurapan Tuhan turun atas kami semua sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memahami kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan firman Tuhan ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua kita percaya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih. Sehat semua? Ada yang galau? Ya, baik, kita akan belajar dari kebenaran Tuhan dengan dari dari tim departemen pengajaran yang memberikan rujukan tema dan nats. Nah, ini pakai bahasa Inggris pula gini. Tapi yang jelas yang pasti judulnya dalam saya translate saja karena saya orang Indonesia, suku Batak lagi, jadi belepotan kalau pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Tindakan atau perbuatan kasih. Iya, tindakan atau perbuatan kasih. Dengan nas tema utamanya dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 11. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 11. Sudah dapat? Kita akan baca bergantian, saya yang ganjil, nanti Bapak Ibu ayat yang genap. Sudah dapat? Yuk kita baca bergantian. Ayat 1, Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu maka jawab Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian.
7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ya, puji Tuhan, demikian panjang sampai 11 saja. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya perhatikan catatan saya, ini catatan saya. Ternyata saya sudah menyampaikan bagian ini 15 Maret yang lalu. Catatan saya begitu, dengan judul ataupun dengan tema yang berbeda. Baik, kita sekarang sampai kepada tema yang dikatakan perbuatan kasih. Dengan tujuan yang pertama disampaikan adalah kita sebagai umat Tuhan mampu bertindak dengan kasih ketika mengetahui keadaan orang lain sedang tidak baik-baik saja. Tidak hanya sebatas mengetahui. Dan yang kedua tujuannya adalah tetapi memberi diri bersaksi, menyampaikan kesaksian iman, sekalipun keadaan diri sedang tidak baik-baik saja. Keadaan diri kita sendiri sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita mampu untuk bersaksi tentang iman kita. Nah, kalau kita lihat dari teks firman Tuhan yang kita baca tadi, maka kita bisa melihat bagaimana ada seorang gadis, ya kan, sekali lagi seorang gadis ini tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan siapa bapaknya, tidak disebutkan siapa keluarganya, tetapi dia adalah seorang tawanan, gitu ya. Tidak, ya sudah terlepas dari segala sesuatunya. Dia adalah seorang tawanan, dia sedang tidak baik-baik saja. Amin. Betul? Dia sedang tidak baik-baik saja, tetapi ketika dia mendengar bahwa Naaman yang adalah orang yang membawa dia dari Israel tadi sedang sakit kusta, gitu kan. Harusnya dia bilang syukurin, gitu ya. Harusnya dia bilang kapok lu, kan gitu ya. Tetapi mari kita lihat, dia langsung berkata kepada nyonyanya, kepada majikannya, seandainya Tuhan mau pergi ke Israel, di sana ada seorang nabi. Artinya apa? Artinya ketika dia diperhadapkan dengan situasi itu, walaupun sebenarnya dia tidak enak-enak saja, sedang tidak berbahagia, sedang tidak menikmati segala sesuatunya, dia masih punya rasa minimal-minimal simpati. Bukan Excel, apalagi Indosat, itu provider. Ya, simpati, karena simpati itu berkata bahwa kita hanya bisa iya kasihan ya. Nah, seperti gitu. Atau kadang kalau kita di dalam grup itu kan ada berita si A meninggal, maka kita melakukan turut berduka cita, turut berbelasungkawa, minimal seperti itu, ya kan? Ya, kalau ada penggalangan dana ya lain cerita. Kalau ada donasi dana itu cerita lain. Maka kita sudah ambil bagian dalam yang namanya berempati, ya kan? Jadi sekali lagi simpati itu sebatas ucapan, sebatas kata-kata yang dimana kita merasa iba, merasa kasihan kepada orang yang kita tahu bahwa dia mengalami sebuah
kesusahan hidup. Ya gitu ya cikgu ya, bahasa Indonesia. Ini ada cikgu bahasa Indonesia maksudnya. Tetapi empati itu kita terlibat di dalamnya. Oke? Nah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca sebenarnya teks kita dari pasal 1, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-27 dari 2 Raja-Raja 5 ini sangat luar biasa karena setidak-tidaknya ada 2 hal yang tersirat di dalamnya. Apa itu yang tersirat? Kalau kita baca tadi sampai yang ke-15 sampai yang terakhir itu, ternyata Naaman itu datang ke Elisa, kemudian Naaman disuruh apa? Halo? Disuruh ngapain? Ayat 10. Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya, pergi dan mandi berapa kali? Berapa kali? Nah, pertanyaan ini, gitu kan? Kok 7 kali? Kenapa enggak 9? Kenapa enggak 11? Kalau itu angka genap, angka ganjil kan? Betul? Kalau angka genap, kenapa enggak 2? Kenapa enggak 4? Kenapa enggak 6? Kenapa 7? Iya. Betul? Pernah coba menelaah ini sedikit? Nah kan kita punya ponsel nih, punya ponsel. Coba diklik di ponselnya 7, angka 7, tulisan 7 atau 7 kali. Sudah? Kita akan menemukan ada banyak pernyataan-pernyataan dalam teks Alkitab dari Perjanjian Lama bahwa 7 itu sebenarnya angka yang spesial bagi orang Israel. Berbicara apa itu? 1, kalau kita lihat penciptaan pada hari ke-7 Allah ngapain? Beristirahat, gitu kan, atau memberkati ciptaannya. Betul? Kemudian kita masuk kepada Kain. Ketika Kain membunuh orang, kemudian apa firman Tuhan bilang? Kalau ada yang mau membalaskan kepada Kain, maka orang yang membunuh Kain akan dibalaskan berapa kali? 7 kali. Dan selanjutnya maka saya bisa simpulkan bahwa angka 7 itu spesial karena berhubungan dengan pemurnian. Kalau kita lihat nanti di dalam bilangan atau imamat, itu tentang orang-orang yang penyakit kusta, kemudian dia dimasukkan dulu dalam rumah, harus tinggal di situ 7 hari, kemudian nanti setelah 7 hari ada imam yang datang ke situ untuk memeriksa kondisinya, oh masih ada lagi, 7 hari lagi ditempatkan di situ. Demikian juga dengan bangunan rumah yang mereka miliki. Dibaca di teks itu. Makanya 7 itu adalah angka spesial karena berkaitan dengan pemulihan, berkaitan dengan penyembuhan, dan berkaitan dengan pengampunan. Ya kan? Kalau kita lihat juga dalam Perjanjian Baru secara khusus Yohanes 4. Ya kan, Yohanes 4 itu yang selama ini kita mungkin memahami bahwa Yohanes pasal 4 tentang perempuan Samaria itu adalah perempuan yang tidak baik. Karena teks berkata, boleh Bang tampilkan Bang? Yohanes pasal 4 itu berkata bahwa di teksnya itu perempuan Samaria yang mengatakan dia punya, ketika Yesus bertanya sama dia, panggil suamimu, gitu kan? Perempuan Samaria itu berkata bahwa saya tidak punya suami, dan Yesus berkata, betul. Saat ini kamu tidak punya suami, yang sekarang ini kamu tidak punya suami. Sebelumnya sudah 5. Dan yang sekarang bukan suamimu. Yesus hadir di situ. Lanjut Bang. Jadi kalau kita baca di situ sebenarnya kata suami yang ada di
Yohanes pasal 4 itu bukan secara harafiahnya. Bukan seperti manusia, seperti saya sebagai suami daripada istriku. Itu kiasan, kata kiasan. Kenapa kata kiasan? Karena kalau kita baca nanti ada kronologi perempuan Samaria di kerajaan setelah Salomo mati, ya kan? Salomo mati itu kemudian Israel itu terbagi dua. Israel utara dipimpin oleh Yerobeam, kemudian dijajah Asyur. Israel selatan dipimpin oleh Yehuda atau Yehuda dipimpin oleh Rehabeam. Nanti masuk mereka ke Babel. Lanjut Bang. Lanjut. Nah, kemudian kalau kita baca di 1 Raja-Raja 16 ayat 23 24, itu Omri keturunan daripada Yerobeam mendirikan kota Samaria. Lanjut Bang. 2 Raja-Raja 1 17 ayat 23 sampai 32 itu Samaria dijajah oleh Asyur. Tadi selatan tadi, yang di utara tadi dipimpin oleh Yerobeam, kemudian ada anaknya Omri membeli gunung Samaria dan Samaria itu menjadi ibu kota daripada kerajaan itu sendiri. Dan ketika kita lihat di 2 Raja-Raja 17 ayat 23 sampai 32, Asyur itu menjajah Samaria dan membawa juga keyakinan ataupun kepercayaan yang mereka miliki. Ya kan gitu. Jadi itulah sebabnya kalau kita baca di Yohanes pasal 4 itu akhirnya ada permusuhan antara Samaria dengan orang Israel itu gara-gara orang Samaria itu sudah mengalami perkawinan campur, plus mereka juga melakukan penyembahan kepada yang bukan Allah yang sebenarnya. Sehingga Yohanes pasal 4 itu sesungguhnya perempuan Samaria itu bukanlah wanita tidak baik-baik saja, bukan wanita yang gemar kawin cerai, tapi sesungguhnya kalau kita baca dia itu adalah seorang wanita yang religius. Ya kan? Seorang wanita yang religius. Maka kalau kita baca baik-baik, kehadiran Yesus akhirnya mengubah perempuan Samaria itu. Pemahaman dia sudah jelas, sudah benar bahwa nanti ada seorang nabi dari Israel, kami akan menyembah yang dari Israel itu. Dan Yesus berkata, aku dia. Gitu kan. Sehingga ini sebuah pembelajaran buat kita supaya akhirnya kita bisa memahami bahwa perempuan Samaria itu bukanlah wanita yang tidak baik, tapi dia wanita yang baik dan religius. Oke ya, sampai situ. Kehadiran Yesus itu akhirnya menjadikan suami yang ketujuh secara keyakinan. Bukankah kita juga berkata bahwa Yesus adalah mempelai laki-laki kita? Betul? Gerejanya sebagai mempelai apa secara fisik? Tidak. Masa saya jadi gitu kan enggak ya? Kan saya tidak menjadi wanita kan gitu. Saya tetap laki-laki. Betul kan? Yesus juga mempelai laki-laki, saya laki-laki, tapi itu kiasan. Oke ya. Nah, itu yang pertama yang bisa kita lihat dari teks 2 Raja-Raja ini. Kenapa akhirnya si Naaman itu menolak untuk mandi di Sungai Yordan itu sebenarnya memang teks mengungkapkan tentang kondisi atau kualitas daripada air itu. Tetapi yang sesungguhnya Naaman menghindari sebuah konsep, sebuah keyakinan yang dimiliki oleh orang Israel. 7. Itulah yang mau dihindari oleh Naaman. Makanya kalau kita baca berikutnya selanjutnya, setelah Naaman mandi kemudian datang pergi ke Elisa,
Dia berkata, izinkan aku membawa tanah. 2 karung lagi sepertinya ya, karena kiri dan kanan. Kemungkinan besar ini tafsiran saya. Yang satu dibawanya ke kantornya, yang satu di rumah. Karena dia berkata, baru aku menyadari bahwa inilah di Israel lah ada Allah. Sehingga kalau dia pulang, dia akan berdiri di tanahnya Israel yang dia bawa tadi itu, gitu kan, untuk berdoa kepada Allah. Nah Bapak Ibu saudara yang kekasih, yang kedua yang saya lihat, bahwa Naaman adalah orang apa? Dari mana? Dari mana tadi? Panglima Aram. Aram itu masuk ke wilayah atau sama dengan Damsyik. Ada ingat peristiwa apa yang terjadi di PB Damsyik? Halo? Klik aja di apanya, di Alkitabnya itu Damsyik, akan ketahuan bahwa ada seorang yang punya power, yang punya kemampuan yang luar biasa, tahu tentang agama Yahudi. Itu dia kan. Dia datang ke Damsyik untuk meminta surat supaya orang-orang yang percaya kepada jalan Tuhan, kepada Yesus itu dia aniaya. Dan luar biasanya di Damsyik dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Halo. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, seorang Naaman yang bisa kita bilang bukan mati syahid, mati martir. Atau bisa saya bilang bahwa Naaman merupakan cikal bakal adanya bertumbuhnya iman bagi seorang yang bernama Saul. Ini mengajari kita Bapak Ibu saudara yang kasih, kadang-kadang sepele apa yang kita sampaikan kepada orang. Kadang-kadang mungkin kata-kata kita itu tidak terlalu bombastis kepada seseorang. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti yang kita baca ini. Seorang Naaman yang akhirnya percaya kepada Allah Israel, gitu kan? Dan ribuan tahun berikutnya muncul seorang yang namanya Paulus di Damsyik. Amin. Coba ingat-ingat, adakah yang pernah atau diinjilika, dinasihatika, yang sekarang dia sudah the wow gitu kan, wow luar biasa gitu kan. Ya bukan kita minta pujian gitu kan, bukan kita untuk meminta dia, woi kau dulu gara-gara aku nasihatin makanya kamu jadi begini, bukan begitu. Tapi coba kita ingat, di tengah-tengah kesulitan hidup kita pun juga belum mapan-mapannya, belum hebat-hebatnya, belum mempunyai segala sesuatu, tetapi kita menolong orang, dan orang itu saat ini mungkin sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya kan? Ya ini sekali lagi, ini seperti yang saya bilang tadi, ini bukan minta pujian. Ketika saya di Batam, ada mahasiswa saya itu, dia sudah sarjana hukum, gitu kan. Kemudian 2003 kami membuka kelas program S1, program S2 gitu. Jadi saya bilang sama dia, Pak, Bapak bisa lompat loh Pak, untuk masuk program S2. Masa bisa ya? Iya, karena kan Bapak S1. Walaupun ya kalau Bapak mau mengambil yang lebih ininya memang tidak apa-apa, sambil nanti kuliah di S2, ikut juga kelas S1-nya. Kemudian dia bilang begini, aku kan bisa ikut S1 di sini karena aku sebagai cleaning service di sini. Jangankan taruhlah untuk biaya kuliah itu bisa
diangsur-angsur katanya. Tapi untuk transportku ke sana bagaimana? Katanya. Jadi saya bilang begini sama dia, Pak, saya punya motor, saya pun tetap ke sana. Artinya bensin yang saya gunakan untuk saya ke sana setiap malam sendirian dengan Bapak ikut sama aja sebenarnya. Jadi Senin sampai Jumat Bapak saya jemput untuk berangkat, nanti Jumat malamnya baru Bapak saya antar pulang, motor saya bawa. Kami jalani sampai 1 tahun lebih. Puji Tuhan, dia selesai, saya macet. MACE dalam kurung T, macet. Ya, gelarnya macet. Dia jelas S2-nya. Dan saya lihat Facebooknya, wow, luar biasa. Gelarnya bukan hanya S2, sudah doktor, plus jabatannya juga, wah ini orang luar biasa saya bilang. Perkara kecil, tetapi bisa membuahkan hasil yang luar biasa. Tidak menutup kemungkinan sama seperti kita juga. Saya percaya ada hal-hal kecil seperti yang dilakukan oleh si gadis sama Israel ini, yang ditawan ini, yang sedang tidak baik-baik saja ini, yang dalam kondisi tidak nyaman ini. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Naaman sakit kusta, dia tidak bersorak-sorai, dia tidak bergembira karena keadaan itu, tapi dia berkata, kasih tahu sama Tuhan, di Israel ada nabi. Amin. Halo. Halo. Tapi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Raja Israel. Coba kita lihat di ayat yang ke-7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ini kondisi seorang raja yang sudah mapan, yang sudah bisa dikatakan dia harusnya bisa memahami bahwa betul di Israel ini ada seorang raja. Tetapi ketika dia mendapatkan surat ya dari Raja Aram yang dibawa oleh rombongan daripada Naaman, dia malah berkata, akukah yang bisa menyembuhkan? Bahkan bukan itu saja, dia berkata, lihat, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ini yang namanya antipati. Ya kan? Dia langsung menolak si Naaman itu oleh karena dia tidak bisa memahami bahwa betul di Israel itu ada Tuhan. Saya percaya kita tidak mau seperti Raja Israel tersebut. Siapa nama Raja Israelnya? Halo. Siapa nama Raja Israelnya? Kan sudah lewat kan pembacaan kita di Raja-Raja? Sudah apa belum? Malah kami di Harmoni 1 digas karena Mazmur gas 5 pasal. Sikat, gitu kan?
Ada yang dapat nama rajanya? Masa sama si perempuannya, sama si gadis itu? Tidak punya nama? Pasal 3, coba lihat pasal 3 Bang. 2 Raja-Raja pasal 3. 2 Raja-Raja pasal 3. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1. Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel. Nah, kisah itu masih berlanjut sampai di 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Jadi Yoram inilah yang berkata, akukah Tuhan yang bisa menyembuhkan orang yang penyakit kusta? Gitu kan. Padahal status sebagai seorang yang raja, mapan, punya kedudukan. Gitu kan. Tetapi tidak bisa melihat sebuah rasa simpati minimal. Ih kasihan ya, padahal panglima harusnya kan dia itu gagah perkasa, harusnya jangan punya penyakitan lah, harusnya gitu kan. Kok malah dia antipati. Dia langsung menolak Naaman oleh karena memang antara Israel dan Aram punya permusuhan. Betul ya? Nah ini yang kita harus bisa, dan Tuhan berkata sama kita itu bahwa kasihilah musuhmu dan berdoa buat dia. Belajar dari sini Yesusnya menyampaikan itu ya kan. Bahwa sekalipun dia musuh kita harus tetap bisa berdoa. Artinya bahwa keberadaan kita, apapun situasi, apapun kondisi yang sedang kita alami, status, posisi, jabatan, harta itu tidak menolong kita, tidak menolong seseorang untuk bisa memiliki simpati ataupun empati. Halo? Tapi kita bersyukur karena Kristus Yesus yang sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya kepada kita, maka itulah yang keluar dari hidup kita. Amin. Setuju? Halo? Setuju? Ya. Awal-awal saya ojol, pas malam ya mau dekat Ramadan kalau tidak salah, dapat pesanan pizza, ya kan gitu kan. Ada berapa loyang tuh? 3 atau 4 waktu itu. Dan ngantarnya ke satu komplek perumahan yang mewah di Samarinda ini. Jadi ketika ngantri, ada teman-teman ojol nanya, ngantar kemana bang? Saya kasih tunjuk, weh keren ini bang. Kenapa? Pasti dapat tip. Gitu kan. Kok bisa? Wah ini kan di perumahan keren ini, bla 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 panjang lebar. Saya dulu pernah begini, katanya begitu. Ya kan? Semangat, semoga gitu kan. Yes, minimal tambahlah 5.000 gitu kan. Pergi ke sana, dengan semangat pergi ke perumahan itu, dan puji Tuhan luar biasa. Uangnya pas, recehan lagi. Ya kan, saya bilang mana tambahannya ya. Udah pas recehan lagi gitu kan. Kena prank. Memang jujur rumahnya bagus dan mobil di terasnya itu 4 mewah-mewah, ada Pajero gitu kan. Tapi bersyukur uangnya pas dan recehan. Ya pulang dengan antusias juga, semangat gitu kan. Tapi beda berikutnya, dapat pesanan pizza juga hanya 2 loyang dan tempatnya tidak bagus-bagus banget. Situasi rumahnya juga tidak baik-baik banget gitu kan. Ketika saya antar, Pak sebentar ya. Padahal sudah tunai nih, sudah non tunai gitu kan, sudah bayar semua. Kemudian dia bawa satu lagi sama saya. Pak ini bawa untuk buat bapak, istri dan anak. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Gak berharap tapi dapat gitu kan. Saya bilang lah, kok beda ya sama yang kemarin itu. Padahal kondisinya jauh berbeda gitu kan.
situasinya berbeda, keadaan ekonominya berbeda, tapi kok ini mau ngasih. Saya bilang ini berarti bukan karena status tadi, tapi hati. Amin. Apalagi kita yang sudah diperbaharui oleh Kristus, harusnya punya hati yang minimal bersimpati. Amin. Jadi artinya bahwa ketika kita melihat ataupun mendengar kabar sesuatu atau tahu tentang sesuatu, apalagi ada orang yang di dekat kita, maka kita harus punya respon yang benar. Amin. Itulah yang membuat kita bisa melakukan untuk minimalnya simpati tadi. Aku nggak bisa membantu kamu dengan harta, aku tidak bisa membantu kamu dengan keuangan. Yuk kita berdoa yuk. Kondisiku pun memang sebenarnya begini, tapi yuk kita berdoa yuk. Tapi jangan curhat juga gitu kan. Oh aku lebih parah dari kau. Masalahku, aduh. Ya ini mau menguatkan siapa yang mau dikuatkan, siapa yang mau dihibur ya kan. Ini kok malah curhat. Ya kan gitu kan. Saya percaya tidak ya. Amin ya. Tapi mari kita memiliki respon yang benar. Minimal sekali lagi kita bersimpati. Kita berdoa, kita memberikan saran, kita memberikan kata-kata penguatan kepada orang tersebut. Amin. Haleluya. Gitu kan. Jadi yang jelas Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita harus punya sikap respon yang benar. Yang kedua, ini saya ambil dari teks yang lain. Yakobus pasal 4 ayat 17. Yakobus pasal 4 ayat 17. Firman Tuhan berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, lanjutnya, tetapi ia tidak melakukannya, apa dikatakan? Haleluya. Tahu berbuat baik tapi tak melakukannya. Nah ini menjadi masalah. Kita dikatakan berbuat dosa. Ya kan? Itulah yang seringkali saya dilema. Saya pernah sharing di komsel kami. Dilema. Tahu berbuat baik tapi enggak melakukannya, saya berdosa. Saya lakukan. Saya didatangin 14 polisi malam-malam. Kan repot jadinya. Padahal berbuat baik gitu kan. Kunjungin dia sampai sana, nasihatin. Dianya lari dari Polres. Saya yang datangin 14 polisi. Keter-keter juga jadinya ya kan. Waduh. Sama kemarin juga ada Rabu kemarin kami masuk ke Polres. Ada orang baru. Satu suku sama saya, tapi lain marga saya, bukan marga saya. Bersyukur dari situ ya, enggak sama-sama. Dia cerita panjang lebar dan sudah 6 kali keluar masuk penjara. Dan dia sendiri berkata, tua di penjara. Wow, ini orang sedang banggakah ceritanya atau bagaimana gitu kan. Kemudian dia tanya sama kami, Pak minggu depan datang lagi ke sini? Datang. Pak bawakan aku obat ya. Jadi daripada saya lupa nama obatnya, saya suruh tulis. Ketika dia nulis, dia sebut. Tapi senior saya ini tahu, berarti kau sakit lambung ya? Iya Pak. Kemudian dia bilang, kalau kambuh mau mati rasanya. Ada varian baru begitu.
selama ini yang saya tahu terakhir itu variannya adalah varian rasa yang pernah ada. Ya kan, kalau beli sesuatu ya kan, rasa apa? Rasa yang pernah ada gitu kan. Ini kok ada varian baru, rasanya mau mati gitu kan. Jadi saya bilang begini sama dia, ngapain diobatin? Kasar ya? Ngapain diobatin, saya bilang, kalau kambuh, biarin aja saya bilang. Supaya rasanya mati, rasanya mau mati ya. Supaya tidak ada rasanya lagi gitu kan. Paham maksud saya? Tapi bersyukurnya dia bilang begini, Pak, saya kan mau berubah. Nah itu yang saya tunggu, saya bilang. Saya kan mau berubah, itu yang saya tunggu. Kalau itu maumu, berarti kamu harus ada itikat baik yang dari dirimu sendiri supaya kamu berubah. Untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh hukum negara, apalagi Tuhan. Supaya kamunya nanti bisa lebih baik lagi. Dan jujur saya bilang, saya saksikan kehidupan saya. Kamu di sini ada orang tuamu, ada keluargamu, ada kakak-kakakmu. Saya usia 23 tahun datang ke Kalimantan Timur ini. Ketika saya datang di Kalimantan Timur ini, saya tidak melakukan sepertimu. Kalau kamu kan mengambil punya orang, membuat orang sengsara, membuat orang tidak enak, kamu dapat akibatnya. Kalau saya, duit saya sendiri yang saya keluarkan. Saya mabuk, saya judi. Tapi suatu ketika saya mendapatkan sesuatu yang ada di benak saya itu, saya bilang, saya harus keluar dari kota ini supaya dua keluarga yang pernah menampung saya, kalau saya mengalami sesuatu, mereka tidak tersangkut paut. Artinya apa? Kamu harus lebih baik dari saya. Karena kamu masih bisa berkata, saya mau berubah. Kalau saya enggak. Orang yang enggak pernah punya pengalaman atau tidak pernah berucap untuk berubah, Tuhan bisa bawa sampai seperti ini, apalagi kau. Yang penting kau punya membuka hatimu, harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi ketika kita mau melakukan kasih itu bukan hanya karena kita mau berbuat baik. Tapi ketika kita mau melakukan kasih itu karena kita mau melakukan kebenaran. Amin. Kita harus melakukannya kasih itu karena didasari kebenaran, bahwa ada sesuatu kebenaran yang harus kita sampaikan kepada orang itu, bukan hanya sebatas untuk berbuat baik. Sampai-sampai kami diajarin dia. Nanti kan Bapak kan nggak diperiksa-periksa kalau masuk ke dalam sini. Bapak kan bisa masukkan di kantong, Bapak kan bisa begini-begini. Saya bilang nggak bisa begitu. Kami harus tetap lapor supaya nanti kuat suatu waktu kalau ada razia, kau ada pegang obat, mau nggak mau kau ngomong, yang ngasih siapa? Yang datang ke sini jenguk, yang datang ke sini yang menceramahi kami setiap hari Rabu. Kan jadi aku nanti yang dijenguk orang ke sini, kan repot saya bilang. Artinya ya maksud saya, kita harus melakukannya itu karena kebenaran. Amin. Firman Tuhan itu mengatakan bahwa jika kita tahu berbuat baik, kita tidak melakukannya, kita berdosa. Tetapi kita melakukan perbuatan baik itu supaya kita tidak dianggap orang, kita pun baik. Tetapi bagaimana perbuatan baik yang kita lakukan itu, kebenaran harus tetap ada di dalamnya. Supaya sama-sama dimerdekakan. Sama-sama boleh mengalami Tuhan di dalamnya. Bukan hanya sebatas, aku kan banyak duit nih, ya sudah kasih terus. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kebenaran itu kita bisa munculkan kepada dia. Sehingga dia pun bisa menikmatinya. Sudah diangkat bendera tadi.
Kisah Rasul 1 ayat sampai 8. Sebentar Bang ya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Selain kita memiliki respon yang benar, tapi yang kedua tadi kita melakukan kasih itu karena kebenaran, tetapi yang ketiga kita harus memiliki sebuah keyakinan yang kuat kepada siapa kita percaya. Kalau kita lihat dari Kisah Rasul 1 ayat 6 tadi itu, bahwa konteksnya berkata bahwa Yesus sudah mati, bangkit dan akan naik ke surga. Kemudian para rasul ataupun murid-muridnya berkata, Tuhan, maukah engkau memulihkan bangsa Israel? Orang Israel pada saat itu masih dijajah oleh bangsa Roma. Artinya mereka sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang ada dalam sebuah kesusahan. Tetapi melihat bagaimana Yesus yang sudah bangkit dari antara mati, dia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kerinduan mereka, bisa dong membela kami? Bisa dong menghancurkan semua musuh-musuh kami? Pertanyaan bagaimana dengan kita? Iya kan? Kita percaya sama Tuhan Yesus itu kenapa? Apa motivasi kita? Apakah kita harus diberkati? Supaya aku sehat-sehat terus? Supaya perekonomianku maju-maju terus? Supaya segala cita-citaku itu Tuhan kabulkan? Apakah itu motivasi kita mengikut Tuhan? Pertanyaan besar buat kita semua. Ya kan? Dan itulah yang dilakukan oleh para murid-muridnya. Maukah engkau Tuhan memulihkan bangsa Israel? Aku kan sudah percaya sama Tuhan Yesus. Aku kan sudah lama berdoa. Tuhan, kabulkan dong permohonanku. Tuhan, sehingga sampai saat ini kok begini-begini saja. Belum punya rumah gitu kan. Sana, yang di sana. Sekian lama Tuhan, sudah pelayanan, wirawiri. Kok sampai sekarang belum punya rumah Tuhan? Apakah itu tujuannya? Kita percaya sama Tuhan Yesus? Saya mau bilang bahwa sesungguhnya Tuhan tidak butuh manusia. Halo? Tuhan tetap Tuhan tanpa manusia. Setuju? Tuhan tetap Tuhan tanpa manusia. Tapi manusia butuh Tuhan. Kalau kita butuh Tuhan, berarti konsep kita, pemahaman kita harus lebih baik. Bahwa saya ikut Tuhan bukan supaya saya secara fisik sehat-sehat saja, secara perekonomian baik-baik saja. Itu enggak salah kita bermohon seperti itu. Tapi kalau itu tujuan utamanya, maka salah. Tapi kalau kita terus datang sama Tuhan, Tuhan aku mau mengalami pengalaman yang indah bersama Engkau. Aku akan menikmati kemuliaan demi kemuliaan daripada Engkau Tuhan. Sama seperti ketika Paulus berkata, yang lama sudah kutinggalkan, yang lama kuanggap sampah, yang kukejar adalah kuasa kebangkitan daripada Yesus. Nah, itu yang harus kita kejar. Tindakan kasih bisa kita lakukan ketika kita memiliki respon yang benar. Minimal kita punya simpati, rasa simpati, maksimal kita berempati. Amin. Yang kedua, tindakan kasih itu bisa kita lakukan dengan kita melakukan karena kebenaran. Dan yang ketiga, kita memahami, kita memiliki keyakinan yang benar. Siapa sesungguhnya yang kita sembah? Saya undang kita
tunduk kepala, kita angkat sebuah nyanyi pujian. Walaupun gunung tak berpindah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari awal. Jiwaku, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Aku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Ini keyakinan kami Tuhan, dan ini ungkapan hati kami di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan yang kami sedang alami. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan selalu ada di samping kami, menyertai kami, menolong kami, memampukan kami untuk melewati setiap hal-hal yang tidak baik yang sedang kami alami.
dengan tujuan supaya kami Tuhan pakai untuk kami boleh menyatakan kasih Tuhan Ya, kepada banyak orang ya Tuhan, dalam nama sehingga Yesus, lewat Tuhan. kesaksian hidup kami, lewat Ya, pernyataan-pernyataan iman kami, lewat Ya. tindakan-tindakan iman kami, Amin, orang boleh melihat Tuhan. sekalipun kondisi ataupun keadaan kami yang tidak baik-baik saja ini, orang masih bisa melihat bahwa Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Biarlah benih firman-Mu yang sudah hamba sampaikan, kami boleh melakukan tindakan kasih kami. Kami boleh memiliki respon yang benar seperti gadis tersebut, seperti Nabi Elisa tersebut ketika dia tahu ada Naaman yang penyakit kusta. Mereka punya respon yang benar. Mereka bersimpati dan berempati untuk berbuat sesuatu kepada Naaman tersebut ya Tuhan. Tuhan tolong kami, di sekitar kami, seringkali kami boleh melihat, menyaksikan ada orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan melalui kami. Tapi mampukan kami juga Tuhan, supaya apa yang kami lakukan dalam tindakan kasih kami melakukannya karena sebuah kebenaran yang kami imani ya Tuhan. Dan kami tahu kepada siapa kami beriman, yaitu kepada pribadi Yesus Kristus yang adalah penguasa tunggal atas hidup kami, yang adalah juru selamat kehidupan kami. Tuhan tolong kami supaya kami semua boleh mengalami hal ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Walaupun gunung tak berpindah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang terus meneguhkan kami Tuhan, dan terus bawa kami kepada iman dan pengharapan kami kepada Engkau Tuhan, untuk apapun yang kami alami di akhir-akhir ini Tuhan, untuk terus melakukan kasih-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menaruhkan segala sesuatu yang terbaik Tuhan pada akhirnya Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Untuk itu Tuhan kami melakukan semuanya itu karena kami mengasihi Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ya, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian, adik-adik boleh, di sini banyak juga remaja yang mau menyampaikan kebaikan Tuhan. Waktunya saya persilakan. Ayo silakan kalau ada. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Yang ulang tahun kah? Bilang sudah kemarin. Iya. Oke, kalau tidak ada,
Kita lanjut aja, kita mau dengar pengumuman. Bagi yang bertugas, saya persilakan. Oh, ada Pak Omega. Oke, terima kasih Bapak Nawa sudah menyampaikan pengumuman. Ya, kita akan memberikan persembahan kita. Pastikan semua sudah dapat amplop. Itu tadi amplopnya apa, beda warna, kayaknya itu merah deh, lain ungu ya. Merah marun. Ya, Bapak Ibu, saya persilakan bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita kepada Tuhan, dengan hati yang tulus kepada Tuhan Yesus. Yes, Tuhan. Mari kita katakan, Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, indahnya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahnya semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kerjaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kau rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, indahnya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaan. Amin, hanya Engkau Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kau rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, indahnya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yeay, haleluya. Pak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang sudah membawa kami hadir di tempat ini Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan untuk kehadiran kami bisa bersama-sama Tuhan. Kami bisa memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Roh-Mu yang terus bekerja bagi kami untuk membawa kami untuk masuk dalam kepujian penyembahan yang terus dalam dengan Engkau Tuhan. Kau yang bawa kami untuk terus mengasihi Engkau dan mencintai Engkau Tuhan.
bawa kami Tuhan untuk mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami sudah memberikan pemberian kepadamu Tuhan. Kami sudah memberi dengan sukacita Tuhan pemberian kami. Kau berkati pemberian kami Tuhan. Kau pakailah Tuhan pemberian kami ini Tuhan. Kuduskan dan pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Kau yang mengurapi hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menyebarkan ini Tuhan kepada orang-orang yang layak Kau berikan Tuhan. Dan Kau memberikan Tuhan juga untuk kesaksian nama-Mu Tuhan di kota kami. Kami bersyukur padamu, Roh-Mu yang bekerja bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kau sudah membawa kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu dan meninggikan Kau. Dan Roh-Mu terus bekerja bagi kami. Kau yang bekerja bagi kami untuk mengurapi kami, maka kami bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang mengurapi kami, kalau kami pulang dari tempat ini dengan sukacita. Mari kita angkat tangan kita. Kami bersukacita Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Roh-Mu yang bekerja terus atas kami Tuhan. Kau mengurapi kami, memakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau yang mengurapi kami, memakai kami untuk pekerjaan kami. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Pakailah kami bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang melipat gandakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu. Sampai kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus, bahwa Engkau sudah bekerja bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Salam kanan kirinya, katakan Tuhan berkati-Mu.